Isu mengenai plagiarisme atau plagiarisme semakin hari semakin marak. Bukan hanya di masyarakat biasa atau para mahasiswa, tetapi juga di kalangan para pejabat yang sekolah lagi atau para pejabat yang ingin menjelaskan sesuatu kepada publik lewat media massa. Bahkan juga dilakukan oleh para guru besar di kampus-kampus terkemuka. Seperti apa kasus-kasus ini? Belum lama ini masyarakat dihebohkan karena Peter Carey, seorang sejarawan asal Inggris yang mengaku karyanya telah diplagiat. Peter Carey ini adalah sejarawan yang meneliti tentang Pangeran Diponegoro. Bahkan karyanya kemudian dibaca oleh para ilmuwan di negara lain sebagai apa yang terjadi dampak dari revolusi Prancis di Pulau Jawa. Tadinya dia ingin pergi ke Prancis, tapi kemudian dia ditugaskan untuk meneliti di Pulau Jawa dan akhirnya kemudian membuat buku. Dan temuan itu tentu saja adalah sesuatu yang sangat menarik, tetapi dia mengklaim telah diplagiat oleh orang lain. Seperti apa tentu perlu kita dalami. Tetapi kasus plagiarisme belakangan ini luar biasa marak sekali. Ada seorang pejabat tinggi dan kemudian dia menulis di koran, mungkin dia pakai ghostwriter barangkali ya, itu mengambil karyanya orang lain, karya dosen lain dan kemudian ditulis plek dan banyak sekali hal-hal yang gagasannya sama persis, bahasanya sama persis. Akhirnya kemudian dia mengundurkan diri dari pemerintahan. Tetapi sekarang malah diangkat menjadi wakil menteri dan kabarnya akan menjadi menteri di kemudian hari. Ada seorang dekan di salah satu kampus di Jakarta dan dekan ini juga karyanya sangat menakjubkan. Dia banyak mempublikasi dan 1 tahun itu publikasinya banyak sekali. Dan akhirnya baru diketahui ternyata juga adalah plagiat dan akhirnya kemudian dia mengundurkan diri. Mungkin maksudnya diminta mundur barangkali ya. Di luar negeri tentu juga ada. Di Harvard ada, di beberapa kampus lain ada. Dibongkar oleh netizen, dibongkar oleh mahasiswa. Dan perlu kita pahami bahwa hari ini nampaknya tidak bisa kita sembunyikan karya kita. Masyarakat sangat details dan bergerak seperti detektif dan akhirnya mereka yang mencari sendiri kebenaran itu. Dan akhirnya kemudian terjadilah persoalan-persoalan. Dan ini bisa mengakhiri karya seorang ilmuwan dan juga bisa mengakhiri karya seorang pejabat tinggi di dalam masyarakat. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini akan bermanfaat bagi Anda untuk memahami bahwa plagiarisme bukan sekedar mengambil kemudian Anda mengatakan, enggak kok saya nggak plagiat karena saya sudah cantumkan sumbernya. Ada kaidah-kaidahnya. Dan seorang yang meneliti tentu punya hak untuk mengklaim, menuntut balik. Dan inilah yang akibatnya akan merugikan dan tentu saja akan mengakhiri karir seseorang. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama. Selamat datang di Cafe Berisi, Pak Peter. Iya. Terima kasih. Spesial. Pak Peter ini adalah sejarawan dari Oxford. Memang. Yang sudah datang ke Indonesia sejak tahun 1970, bulan Juli. Ya, bulan Juli. Wah, Anda ingat bulannya? Injak kaki, ya saya ingat bulan dan saya ingat hari. Ya. Sebab saya hampir meninggal. Saya ikut kapal dari New York sampai ke Teluk Betung dan Palembang. Tapi waktu di Palembang, saya hampir meninggal sebab usus buntu saya pecah. Oh, ya. Dan Anda selamat di Palembang, di rumah sakit di Palembang? Di Caritas, tapi ya. Saya harus diungsikan dari Caritas ke Changi di Singapura. Pak Peter, kita bicara hari ini adalah tentang yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Ya. Yaitu tentang kejujuran ilmiah, kejujuran akademik. Kemudian juga muncul karena ada seorang yang menulis di Facebook dan kemudian mendiskusikan tentang plagiarisme, tentang plagiat ini. Ada diskusi juga Pak Peter bercerita tentang pengalaman dan akhirnya kemudian diangkat oleh netizen dan netizen kita ini adalah detektif. Right. Ya, kemudian menelusuri siapa ini maksud. Anda tidak mention orangnya tetapi netizen kita mencari tahu. Dan kemudian ditulislah di X. Karena bagi dunia akademik ini adalah hal yang sangat vital. Kejujuran ilmiah ini sangat penting sekali. Kita boleh salah tetapi kita tidak boleh berbohong. Kurang lebih begitu ya. Ya, memang. Ya, baik. Pak Peter, Anda adalah orang yang menelusuri Pangeran Diponegoro. Apa yang membuat Anda tertarik dengan Pangeran Diponegoro? Ya, sebenarnya saya orang anak kolonial ya, sebab lahir di Myanmar, di Yangon. Ayah saya adalah seorang businessman dan ibu saya lahir di Shanghai. Dan, jadi mereka membuat
hidup mereka di Asia, ya, dan saya dibesarkan di Myanmar. Jadi mungkin di dalam benak otak saya atau di dalam ingatan saya, ya Asia Tenggara menjadi salah satu wadah dari hidup saya. Anda sudah nyaman dan suka dengan kehidupan di Asia Tenggara. Iya, tapi yang terjadi waktu saya mau lulus ujian terakhir di Oxford, saya bukan ranking 1 dan bukan ranking 2. Dan dalam situasi itu saya harus ada ujian lisan. Profesor saya, Richard Cobb, mengajak saya ke college dia dan kita sedang duduk di pelataran, minum bir bersama dan datang untuk bergabung dengan kita salah satu drinking companion dari Richard Cobb, ya, namanya Jack Gallagher. Dan Jack Gallagher adalah profesor dari sejarah persemakmuran dan imperial history. Dia bilang kepada saya, ya, Bung, saya tidak akan membongkar rahasia di luar sekolah, ya. I'm not going to tell you our secrets. Saya adalah ketua dari badan penguji, dan kalau Bung bisa meyakinkan kita bahwa bisa menguasai lapangan, esok hari bisa meraih satu ranking 1. Dan dengan ranking 1 akan membuat apa? Ya? Sebab dengan otomatis kamu akan ada satu dukungan dari pemerintah Inggris untuk membuat salah satu penelitian. You're going to get an SSC grant, Social Science Research Council grant. So what would you do? Dan saya spontan dengan lantang menjawab, ya saya akan pilih Prancis, mungkin Dauphiné, Lyon, Grenoble sebagai ya laboratorium dari studi sejarah bagaimana dampak dari revolusi Prancis ke daerah, ya. Revolusi Prancis ke daerah-daerah di luar Paris, di Hexagon, ya, di dalam Prancis daratan. Dan dia memandang saya dan bilang, Bung, ini satu ide yang bagus tapi padat, ya, banyak orang turun ke lapangan, banyak orang ambil yang sudah melakukan studi itu sejarah daerah. Tapi kalau Bung tertarik dengan revolusi Prancis dan dampak kepada daerah-daerah, mengapa tidak ambil Pulau Jawa? Ya, Pulau Jawa punya dampak dari revolusi Prancis yang nyata sebab ada Daendels datang, Mareschal dari Napoleon. Jadi ini adalah salah satu teguran yang membuat saya mulai belajar bahasa Belanda. Ada salah satu kesempatan saya lihat gambar dari menantu dari de Kock, de Stuurs, yang mahir sketsa, sebab itu gambar, ya perwira staf semua harus mahir itu sebab sebelum Tustel. Dan dia mengkisahkan Diponegoro sedang masuk ke dalam perkemahan pulau di Metese di tengah-tengah Kali Progo waktu mulai tanggal 8 Maret 1830 mulai ada negosiasi dengan Belanda yang berujung dengan mengkhianati dia dan meringkus dan dikirim ke Minahasa. Ya. Jadi saya lihat gambar ini. Ini adalah dalam buku yang nanti saya akan beri kepada Profesor Reynolds, buku ini. Terima kasih. Dan ada seperti kontak batin dengan Diponegoro. Saya lihat figur lesu di atas kuda Sumba. Ini ada semacam eureka moment. Ya, saya merasa bahwa ya ini adalah sosok yang aha moment, eureka moment. Dari Daendels lebih baik Diponegoro sebagai figur transisi. Jadi Anda tertarik dengan Pangeran Diponegoro ketika melihat gambarnya itu dan hubungannya dengan Daendels, ada hubungannya dengan Belanda. Dan dia adalah pejuang Indonesia yang mulai melakukan negosiasi dengan Belanda. Apa istimewanya Pangeran Diponegoro? Perangnya 1825-1830. Dan Anda melihat dampak dari revolusi Prancis di Pulau Jawa, itu abad 17 dan abad 18, kalau saya tidak salah. Menurut sejarah yang Anda baca. Dia anak sulung dari seorang sultan ketiga, tapi bukan dari Permaisuri, tapi dari Gawo Ampean, dari Selir, ya. Ibunda dari Sukoharjo di selatan dari Solo. Dan waktu dia lahir, dia di ibunda dan bayi yang masih merah di Diponegoro dipanggil oleh pendiri dari Jogja, Sultan Mangkubumi,
supaya Sultan Mangkubumi bisa menyaksikan cicit pertama beliau. Ya. Dan dia diserahkan di dalam pelukan dari sang pendiri dari Mangkubumi. Dan Mangkubumi punya waskita, ya, dia punya hati nurani yang sangat tajam sekali, dan dia punya kelebihan, ya, panca indera ke-7 ke-8. Dia bisa membaca. Bisa membaca dan bilang, Bok Ratu, jagalah baik-baik anak ini, sebab nanti kelak anak ini wonten lakon ingkang luwih gede. Nanti akan ada riwayat hidup yang luar biasa hebat. Anak ini akan membawa lebih banyak rusak kepada Belanda daripada saya sendiri waktu Perang Gianti. Nanging wekasan wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi kelak. Ini yang Anda sebut kuasa ramalan itu? Iya, kuasa ramalan adalah bisa membaca, ya, alam dan zaman, bisa melihat jauh ke depan. Dia dibesarkan di tengah-tengah Tegal, di gubuk di tengah-tengah Tegal. Dia hidup bau-membau dengan wong cilik setiap hari. Dia adalah pangeran yang paling kaya di Jogja. Bisa menjadi panglima, bisa menjadi seorang mistikus, dan bisa menjadi seorang sastrawan. Dan pada juga ujung seorang ulama, hidup, karena dia adalah seorang kiai yang soleh, ya. Ya, pada ujung dari hidup, dia menjadi seorang guru tasawuf di Benteng Rotterdam, di Makassar. Dia punya murid-murid, dia melayangkan ijazah dari pencapaian spiritual dari dia punya murid. Ada hal yang lebih menarik lagi kemudian soal plagiat. Itu di plagiat adalah studi Anda tentang Madiun. Saya sebenarnya membuat satu disertasi saya mengenai Pangeran Diponegoro dan latar belakang Perang Jawa yang saya mengajukan untuk diangkat ke Oxford sebagai PhD pada tahun 75-76. Dan salah satu bagian adalah pemberontakan dari Raden Rongo. Raden Rongo. Raden Rongo. Siapa Raden Rongo itu? Raden Rongo adalah Bupati Medono Madiun. Ayah dari Sentot dan ayah mertua dari Diponegoro. Dia memberontak terhadap Daendels. Pemberontakan yang singkat, November-Desember 1810, dia meninggal sebagai seorang satria, hanya dengan 14 orang mengiringi beliau, di tepi Bengawan Solo di Sekaran. Ya. Dan pada akhirnya jasad dibawa pulang, kepala dipenggal, dan ditontonkan, dipengorakan di alon-alon lor. Untuk membuat rakyat takut. Untuk melihat seorang yang memberontak terhadap raja, ini adalah nasibnya. Tapi sebenarnya Mangkubumi punya ayah atau eyang beliau sebagai panglima, dan dia janji kepada eyangnya, Wirasentiko yang menjadi gegeduk dari Sukawati menjadi panglima, saya akan melindungi keluarga Anda selama 6-7 generasi. Walaupun mereka membuat salah satu tingkah yang salah, mereka tetap akan dimaafkan. Tapi di dalam diri Rongo, Sultan kedua ingkar janji. Ingkar janji sebab dia dibuntuti, dibantai di tepi Bengawan Solo, dan ditontonkan kepada rakyat di salah satu keranda yang terbuka, dan pada akhirnya dimakamkan di Banyu Sumerep, makam untuk orang pengkhianat dari Mataram Islam di lereng dari Gunung Kidul dekat Imogiri. Tapi seorang sultan ke-9, pahlawan nasional, dia ambil keputusan tahun 1956 untuk angkat jasad dari Raden Rongo supaya dikirim kembali kepada Madiun, kepada pemakaman dari istri yang tercinta yang meninggal Pontianak dalam miskram di Gunung Bancak. Itu Anda lakukan studi di Madiun? Anda melakukan riset? Iya, saya membuat studi mengenai diri Raden Rongo sebab dia adalah ayah mertua, dia adalah panutan dari Diponegoro. Anda membuat buku kan Kuasa Ramalan. Kuasa Ramalan itu tahun
1785 lahir di Ponorogo, akhir 1855 waktu dia meninggal di Makassar. Dan di dalam buku itu ada bab 6. Bab 6 menceritakan mengenai Raden Rongo. Raden Rongo. Ya. Buku itu terbit tahun berapa? Terbit tahun 2007 dalam edisi Inggris The Power of Prophecy dan diterjemahkan kepada bahasa Indonesia pada tahun 2012. Jadi buku Kuasa Ramalan dasarnya adalah riset Anda pada saat Anda membuat disertasi, Anda dalami lagi, kemudian di bab 6-nya itu ada pembahasan mengenai Raden Rongo. Ya, di bab 6 itu. Lengkap. Ini adalah riwayat. Lantas kemudian buku ini diplagiat. Menurut Anda diplagiat. Dari mana Anda tahu ada plagiat buku ini? Ya, saya tahu ini sebab sebenarnya saya membuat salah satu penerjemah sendiri dan menyiapkan sebagai editor buku dari sohib dekat saya adalah Ong Ok Ham. Ong Ok Ham, sejarawan Universitas Indonesia. Jadi waktu saya siapkan buku dari Ong, yang Madiun dalam Kamelut Sejarah, Priai dan petani pada abad 19 di Madiun. Saya minta kepada Sri Margana, teman saya dan kolega saya yang junior di UGM. Anda sudah membuat satu projek untuk Madiun, membuahkan buku ini yang sudah dua edisi. Buku Madiun, sejarah politik dan transformasi kepemerintahan dari abad 14 sampai abad ke-21. Dan saya minta salah satu eksemplar dari buku ini supaya saya bisa menulis kata pengantar untuk Ong punya buku, Madiun dalam Kamelut Sejarah. Saya melayangkan permintaan pada bulan Mei 2018 dan baru pada ujung Juli 2018 dengan sangat sangat enak didengar. Margana kirim salah satu eksemplar kepada saya, tapi terlambat untuk Ong sebab sudah naik cetak. Bukunya sudah naik cetak. Saya tidak mempelajari ini sehingga salah satu teman di Madiun 2019 bel saya dan bilang, Peter, apakah khazanah dari arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, yang Anda pelajari untuk Kuasa Ramalan, bab 6, mengenai Rongo, punya kemajemukan? Mungkin apakah ada dokumen yang Peter belum menemukan? Dan saya bilang, mungkin tidak masuk akal sebab saya kerja di arsip dengan salah satu arsiparis yang pernah training di bawah Belanda, namanya Pak Sundoyo. Dan dia sangat tekun sekali dengan menyiapkan semua berkas-berkas dan bundel-bundel untuk saya. Dan saya 2 tahun antara 76, 77, 78 kerja di arsip. Dan jadi tidak mungkin orang itu tidak tahu. Tidak mungkin ada satu bundel atau sesuatu yang belum ditunjukkan. Jadi saya bilang kepada teman saya di Madiun, tidak mungkin. Lantas dia bilang, 2 buku ini, buku dari mengenai Rongo sebagai biografi dan buku Madiun dalam bab 5 yang ditulis oleh Margana, menurut saya punya banyak mirip kesamaan dengan apa yang Pak Peter menulis dalam bab 6. Apakah sepengetahuan Peter atau apakah sepengetahuan KPG yang sebagai penerbit atau sepengetahuan Yayasan Asari sebagai pendukung dari sponsor. Dan saya bilang tidak. Dan lantas saya belajari dan ternyata di sini ada banyak sekali. Oh, Anda sudah beri tanda. Halaman-halaman yang penuh dengan coretan dan juga di sini di bab 5 ada banyak yang sebenarnya diambil. Kemiripan itu faktanya atau kalimatnya juga sama persis? Hampir sama persis. Ada empat halaman yang langsung seperti copy paste dialihkan, diambil begitu. Verbatim. Walaupun pada permulaan seperti Peter Carey bilang tidak ada halaman yang terperinci. Sebenarnya
setiap hari Profesor Renald adalah seorang ilmuwan, ya, sudah lama mengajar ilmu manajemen di FEB UI. Saya seorang sejarawan dan setiap hari kita ada unsur dengan copyright. Ya, betul. We've got issues to do with copyright. So it's not rocket science. Ya betul. Kita mengutip, kita biasa, tapi kita selalu menyantumkan sumbernya, bahkan halamannya, bahkan kemudian kita harus, kalau kita tidak kutip, kita harus kalau kita harus paraphrase, bahkan harus menulis dengan bahasa kita yang kita sebutkan, dan kita tidak boleh mengutip panjang-panjang. Sumpamanya saya menulis satu buku mengenai Churchill, saya harus mungkin ambil halaman-halaman dari pidato Churchill, tapi saya harus mengetok pintu dari buku yang memuat the complete works of Shakespeare of Churchill, untuk bisa ada izin untuk membuat salah satu rujukan yang cukup lebar mengenai ini, dan mungkin saya harus bayar ongkos. I don't know. I mean, copyright is not free. Jadi tingkah laku dari segelompok sejarawan di UGM yang semua saya kenal, dan saya kenal sederet dari supervisors di Leiden seperti Leonard Bluse dan lain-lain yang menjadi supervisor dari Margana punya disertasi mengenai Ujung Timur pada abad 18. Mereka punya 3 pilihan. They could do what my friend did in Madiun, which is to write a completely new book. Turun ke lapangan, interview juru kunci, pergi ke tempat keramat, mengumpulkan genealogi dan sejarah lokal. Dan isi research gap-nya. Sudah ada temuan sebelumnya, tugas kita adalah mengisi research gap. Ada seperti menciptakan hal baru. Mungkin mereka tidak punya waktu. Dalam hitungan 1 tahun, mereka harus membuatkan 2 buku untuk Haji Mutarrum. Karena ini proyek ya? Ini proyek dari Pemda, pemerintah daerah, dari Bupati, bukan dari Wali Kota. Kabupaten. Jadi mereka bikin ini sebagai proyek, mereka bekerja dalam tim, dan di situ ada diambil banyak dari bab 5 buku Anda. Bab 6 dan ujung bab 5 dan juga dari... Dikutip dengan bahasa yang kurang lebih sama, dan sebagian tidak disebutkan. Ada 4 halaman yang sama, dan oleh sebab saya sudah membuat satu penelitian yang cukup mendalam mengenai Raden Ronggo, agak susah menghindar dari berpaling kepada apa yang ditulis lebih awal. Dan sebenarnya it's not rocket science. Mereka bisa atau turun ke lapangan kalau mereka tidak punya waktu dan harus dengan tergesa-gesa selesai proyek untuk Pemda Madiun sebab waktu mendesak, dan mereka kepepet waktu dan mau secara massal ambil saya punya data dan tulisan. Mereka bisa mengetok pintu dari KPG, Kepustakaan Populer Gramedia, minta kepada Pak Chandra Gautama, Senior Commissioning Editor, akan runding dengan dia punya tim ahli untuk mengutip, editorial, akan berunding dengan mereka punya legal team dan financial team, dan oleh sebab ini bukan pro bono, ada 775 juta rupiah yang dibayar. Mereka punya hak sebagai KPK untuk minta royalty. Royalty. Untuk sumpamanya ada kutipan 4 halaman atau di Madiun atau di buku biografi. Atau mereka bisa mengetok pintu saya dan bilang, Peter, Anda adalah ujung tombak dari penelitian, sudah membongkar subjek ini, dan sudah Anda kenal tulis. Mereka? Saya kenal mereka dengan baik, sering tukar pikiran, dan Margana memberi salah satu bab di dalam Uripiku Urup mengenai Pati, mengenai areal dari Pati Juwana. Jadi it's not rocket science. They Dan could just Anda pick up the hubungan phone. Anda dengan UGM juga bagus sekali karena Anda juga berkenalan dengan almarhum Profesor Sartono. Profesor Sartono. Dia adalah landasan dan dia memberi pekerjaan pertama yang dibayar untuk saya. Gajah Mada bukan sesuatu yang sama sekali asing bagi saya. Saya coba summary dulu supaya penonton kita tidak lost. Jadi Anda menulis buku tentang Pangeran Diponegoro, judulnya Kuasa Ramalan, dan kemudian
Di dalam buku itu ada yang diambil dengan bahasa yang kurang lebih sama, kutipannya panjang. Dari bab 6 di buku itu, ada bab 5 akhir juga diambil. Dan ditaruh di buku itu dan tidak disebutkan sumbernya. Disebutkan sumber di dalam 4 halaman, tapi secara yang cukup general. Seperti Peter Carey bilang di dalam Kuasa Ramalan, Tidak disebutkan sampai ada halaman atau tahunnya, lain-lain. halamannya. Dan kalau kita mengutip 4 halaman, hampir kata demi kata yang sama, ini melanggar copyright. I mean, nowhere in the world. Tidak boleh terlalu panjang dan hanya boleh 1-2 paragraf. Itu pun dibikin block notes di sebelah kiri kanan. Ada tanda kutip, mungkin ada font yang berbeda. Dan ada halaman berapa. Dan mungkin ada izin dari KPG, ini di-quote secara majemuk dengan seizin Karena banyak KPG. sekali yang diambil. Baik, Pak Peter, jadi apa kemudian yang dilakukan? Ada Kompas Gramedia kemudian bertemu dengan Pak Peter dan kemudian bertemu dengan Universitas Gadjah Mada. Menanyakan soal ini dan mereka pernah mengatakan bahwa benar terjadi plagiarisme. Ya, sebenarnya ada 3 tahap. Saya tukar pikiran dengan Gadjah Mada dalam diri Agus Swinio dan juga Margana. Ada korespondensi yang saya sudah simpan. Dan pada ujungnya saya bilang kepada Margana bahwa sebenarnya saya sudah menyerahkan 2 buku ini kepada saya punya family lawyer, Bing Hao, yang sebenarnya ahli copyright, intellectual copyrights. Dan dia pernah bilang kepada saya, this is a clear case of plagiarism. Lantas saya serahkan semua catatan kepada KPG. Mereka memeriksa dan mereka juga mengiyakan bahwa ada plagiat. Jadi KPG juga mengatakan sebagai penerbit mengatakan betul ini. Mereka melayangkan salah satu surat kepada Ibu Wening sebagai kepala dari FEB UGM dan pada 7 Februari kita punya meeting di KPG, di kantor KPG. Ada Pak Chandra, ada Ibu Christine sebagai editor dari KPG, ada saya sendiri dengan 2 lawyers, Pak Henry dan Bing Hao, dan ada Ibu Chatrini yang mewakili Yayasan Asari Joyokusumo yang menjadi sponsor dari buku pertama atau cetakan pertama dari Kuasa Ramalan. Dan sebenarnya pada waktu itu Gadjah Mada sudah menerima permintaan dari KPG bahwa semua buku awal edisi pertama dan 2 edisi pertama dari Madiun untuk dimusnahkan. Tidak masuk akal bahwa mereka akan menerima itu kalau tidak ada plagiat. Pada waktu itu mereka bisa angkat tangan dan bilang, this is a clear case of plagiarism. We're really sorry and we apologize on behalf of our team. We will rambu-rambu dari bagaimana untuk mengindahkan copyright dan lain-lain. Kita akan mengarahkan kepada mereka dan kita akan melayangkan surat atas kop surat dari FEB UGM pun kepada KPG, kepada Peter. Itu yang Anda harapkan? Ya, dan kalau mereka membuat itu titik tamat dari problem. Selesai. Mungkin Margana dan tim akan ada sedikit aib di atas pamor mereka, tapi pada ujungnya mereka akan di-appreciate sebagai orang satria yang sebenarnya mengakui kesalahan dan sudah memperbaiki cara mereka. Apa yang mereka lakukan akhirnya? Kalau mereka tidak menempuh itu, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan salah satu semacam sandiwara, mereka bilang bahwa ini akan dimusnahkan. Ini akan dimusnahkan, edisi 1 dan 2. Sebenarnya tidak ada permusnahan, tidak ada tarik kembali, sebab teman saya di Jogja bisa mengunjungi perpustakaan dari Sono Budoyo atau perpustakaan dari arkeologi. Masih ada buku ini dan masih dipelajari oleh mahasiswa. Dan mereka mengaku bahwa itu cetakan pertama, edisi pertama itu adalah dummy. Dan mereka
bilang bahwa ini sebenarnya dummy atau progress report. Tidak mungkin dummy. Ya, Karena kalau tidak ada tulisan dummy. Ini sudah cetak, dan tidak mungkin dalam sistem percetakan kurang dari 500 atau 300 eksemplar di print. Ya. Jadi mereka kemudian sudah melakukan peluncuran buku itu. Mereka sudah bagikan kepada wartawan. 14 November 2017 ada semacam peluncuran yang resmi dan sudah jelas ada ISBN, sudah ada cetakan pertama, cetakan kedua. Kalau ini dummy atau kalau ini progress report, tidak mungkin mereka akan. Saya kerja dengan KPG dan kita membuat dummy, sangat irit membuat dummy sebab itu mahal. Jadi tidak mungkin. Mereka sudah luncurkan, mereka bilang mereka tarik, mereka musnahkan, tapi nyatanya Anda masih temukan di masyarakat. Masyarakat masih menemukan. Dan mereka tidak melayangkan surat, dan mereka seperti menghindar dari, sebenarnya kalau mereka di Ponorogo, mereka akan bilang, ya, this is a correct call. Jadi tapi mereka sama sekali seperti orang Jawa yang mau mendem jeruk, betul-betul muak saya dengan Januari tahun 2020 Pak Peter datang dan dia mengatakan ada dugaan plagiarisme atas bukunya Kuasa Ramalan. Pada saat Pak Peter datang itu, Pak Peter sebenarnya juga mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah berkomunikasi dengan penulis buku Madiun dan Raden Ronggo. Nah, lalu dari laporan itu kami mencoba melihat, meriksa buku itu, dan bersamaan, kurang lebih hampir bersamaan, kami meminta mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu kami coba berjernih persoalannya, lalu pihak UGM mengatakan bahwa buku yang dipegang oleh Pak Peter, yaitu Madiun cetakan 1 dan Madiun cetakan 2 itu adalah dummy. Setelah mempelajari, kami menulis surat kembali hasil dari pertemuan itu. Dan di situ kami menyatakan bahwa baik kami menerima alasan UGM bahwa itu adalah dummy, dan kami meminta itu untuk ditarik peredarannya supaya tidak mengganggu dan menyalahi persoalan hak cipta. Mengutip dengan cara-cara yang memenuhi syarat sehingga itu tidak dianggap plagiarisme. Dan itu tidak terpenuhi. Mengapa? Karena cara mengutip pun tidak memadai. Ada aturan mengutip yang benar. Gitu. Kalau itu dikutip secara panjang lebar, maka itu harus bagaimana? Tanda kutip jangan lupa. Kalau itu menjorok, cara mengutip penulis, halaman, dan sebagainya itu harus verbatim, harus benar. Gitu. Kalau tidak demikian, maka itu kalau kita baca Chicago Manual Style, gitu ya, atau juga kemudian di aturan-aturan yang disebutkan juga oleh OGM, bahwa itu tidak memenuhi syarat sebagai kutipan. Itu bisa diduga sebagai plagiarisme, gitu. Nah, penulis bertanggung jawab atas itu. Baik. Jadi yang Anda harapkan dari kejadian ini apa sebetulnya? Saya mau 3 hal. Ya. Pertama ada pengakuan. Ya. Kedua adalah salah satu sistem untuk memberi bimbingan dan make sure it doesn't happen again. Yang ketiga ada arus balik bahwa ini kasus ini menjadi a wake up call. The basis of a society is integrity. If you don't have integrity, kalau di Ponorogo tidak punya integritas, tidak mungkin saya akan 50 tahun belajar di Ponorogo. Ini adalah, dan juga ini menyangkut leluhur. You're making money out of your leluhur. Dan ini yang masih kita tunggu karena Gajah Mada sudah memeriksa dan mereka mengatakan tidak ditemukan adanya unsur plagiarisme. Tidak masuk akal. Ada seorang penulis di sosial media mengatakan ini namanya ngeles katanya.
Dan Anda mengatakan ada 3 hal yang harus dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Oke. Dr. Peter Brian Ramsey Carey, Ya. seorang sejarawan yang sudah mengunjungi Indonesia sejak tahun 1970 dan sekarang menikmati pensiunnya di Indonesia. Dan tentu saja kita harapkan ada pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua bahwa plagiarisme ini bukanlah hal sederhana dan tentu saja harus diwaspadai oleh semua orang peneliti, apalagi kalau Anda ingin berkarir di dunia akademik. Ini adalah pelajaran penting, mari kita dalami dan kita pahami bersama dan stay relevan.